Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Reza Kuria Mayana dengan NPM 25100000279. Saya Ruby Muhammad Sufero dengan NPM 251000245. Nah, di sini kami menjelaskan tentang pengertian reformasi, yang dimana pengertian reformasi ini merupakan salah satu bagian penting dari sejarah Indonesia. Maka dari itu tidak ada salahnya bagi kita untuk memahami pengertian reformasi. Mengutip dari buku Kebijakan Pendidikan karya Surya Wahyuni Latif, reformasi berasal dari kata dan formasi, bermakna kembali dan susunan, sehingga reformasi dapat diartikan susunan kembali. Reformasi adalah suatu gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistem, kebijakan, atau institusi yang dianggap tidak adil, korup, atau otoriter. Reformasi seringkali dilakukan oleh rakyat untuk memperjuangkan kebebasan, keadilan, transparansi, dan demokrasi yang lebih baik. Di Indonesia, reformasi merujuk pada perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan yang terjadi pada akhir tahun 1990-an. Nah, kemudian di sini ada sejarah reformasi di Indonesia. Reformasi di Indonesia ini dimulai sebagai hasil dari tekanan yang semakin meningkat terhadap rezim otoriter yang berkuasa pada saat itu, yaitu Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Rezim Soeharto ditandai dengan praktik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, dan ketidakadilan politik yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Peristiwa yang memicu reformasi ini dimulai pada tahun 1997 dengan krisis keuangan Asia yang mengguncang ekonomi Indonesia. Krisis ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem ekonomi dan korupsi yang meluas di negara tersebut. Protes dan demonstrasi massa yang mengkritik pemerintah Soeharto pun semakin meningkat. Puncaknya terjadi pada 12 Mei 1998 ketika mahasiswa dan masyarakat umum turun ke jalan dalam apa yang dikenal sebagai tragedi Trisakti. 4 mahasiswa tewas dalam aksi tersebut, dan kejadian ini memicu kemarahan dan aksi protes yang lebih besar lagi. Dalam suasana ketegangan sosial semakin meningkat, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Posisinya kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bakhrudin Yusuf Habibie yang menjadi presiden ketiga Indonesia. Dampak reformasi di Indonesia sangatlah luas dan beragam, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah beberapa dampak penting dari reformasi di Indonesia. 1. Munculnya demokrasi. Reformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik dan demokrasi. Sistem politik Indonesia menjadi lebih terbuka dan inklusif dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, dan kebebasan media yang lebih besar. Kemudian yang kedua, kebebasan sipil dan HAM. Reformasi telah memperkuat perlindungan terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia atau yang kita lebih kenal HAM di Indonesia. Adanya perubahan hukum dan pendirian lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan KPK telah meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap HAM serta memberantas korupsi dan melanggaran hak asasi manusia. Perkembangan yang ketiga ada perkembangan media dan informasi. Reformasi membawa perubahan besar dalam bidang media dan informasi. Kebebasan pers yang lebih besar memungkinkan media untuk beroperasi secara independen dan melaporkan berita secara lebih transparan. Kemajuan teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam mempercepat akses publik terhadap informasi. Yang keempat ada pembangunan ekonomi, dan yang kelima ada kebangkitan sosial dan budaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.